Shalom Bapak Ibu GPIN di seluruh Indonesia. Kami dari GPIN Kasih menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, negara kita masih menghadapi pandemi corona. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Yang kedua, sesering mungkin untuk kita tetap mencuci tangan. Dan yang ketiga, mari untuk menjaga jarak di setiap pertemuan gereja yang kita lakukan, apakah itu ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah pertemuan yang sering kita lakukan. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur jika pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Iringlah Tuhan dalam terang. Iringan Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingatlah wajibmu, lakukanlah tegak, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringan Tuhan dalam terang, sentosa hidupku, dan dosa hilang kuasanya. Dialah Tuhanku, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Kita akan membaca nas pembimbing kita pada pagi hari ini. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan,
bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebabnya yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebabnya yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan kita, sikap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kepada suami, istri, anak-anak. Kita menyadari semua salah dan dosa kita, tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa mengasihi kita, Allah yang begitu peduli kepada kita. Pada pagi hari ini Tuhan kembali menawarkan pengampunannya kepada kita. Karena dalam firman yang jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Naikkan pujian di Golgota. Darah Kristus
Engkau kembali menawarkan pengampunan kepada setiap kami Bapa. Engkau kembali menawarkan pengampunan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami mau datang kepada-Mu Tuhan, berteduh di kaki-Mu yang kudus Tuhan. Biar darah-Mu yang tertumpah di bukit Kalvari membasuh setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Bapa membuka hati kami Tuhan, agar Kau masuk di dalam setiap hati kami Bapa. Biar kami sungguh-sungguh mengaku segala dosa dan salah di dalam kita, baik dosa yang kami perbuat melalui perkataan kami, pikiran kami, sikap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Jika kami seturut kasih setia-Mu ya Bapa, kami menyadari Bapa, tidak ada satu pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu datang sujud menyembah di hadapan-Mu, bersimpuh di kaki-Mu yang kudus Tuhan, selain memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Haleluya, amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Hari lepas hari Tuhan senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita, karena kita manusia yang terbatas, kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita bersyukur karena Allah senantiasa mengampuni segala salah dan dosa kita. Untuk itu kita naikkan pujian, ada kuasa dalam darah-Nya. Maukah kau bebas dari dosa, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan, ada kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Maukah kau melayani Yesus, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji, ada darah-Nya yang ajaib. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Perasaan tenang dekat Allah, untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh?
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekarang lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan menyembah Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan sembah. Kita naikkan pujian Allah yang setia.
Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena mukjizat Tuhan terjadi setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami kuat, kami sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami kuat, kami sehat semua karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan kembali pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun COVID-19 tetap melanda di negeri kami Tuhan, tetapi bukti nyata pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, hingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali pada pagi hari ini. Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan senantiasa hanya berharap kepada Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan, karena Engkau yang memiliki otoritas dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan membuka hati kami agar Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, agar pemulihan boleh terjadi khususnya di gereja kami, setiap jiwa-jiwa yang ada Bapak. Biarlah setiap kami membuka hati kami, sehingga lawatan Kristus melawat setiap hati kami, melawat jiwa hati kami Bapa, agar sukacita, damai sejahtera itu kami rasakan dan rasakan setiap hari, bahkan selalu baru setiap hari kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan buat dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami juga melakukan pelayanan kami dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Dan ketika kami berdiri di altar Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa untuk setiap kami, kami bisa berdiri pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena Engkau mengizinkan kami untuk bisa melakukan pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Maka Tuhan melawat setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, waktu mereka berada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa lawatan Kristus boleh ada pada setiap hati dan jiwa setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, dan dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena Kau sudah setia kepada kami. Kau sudah lebih dulu mengasihi kami. Kau sudah lebih dulu setia. Kami sudah setia Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Adapun yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Manci. Sebelumnya kita akan naikkan pujian mukjizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu.
tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku mengiyakanmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku mengiyakanmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku mengiyakanmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Engkau, oleh karena masih ada kesempatan bagi kami untuk duduk diam, membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami, memberikan hikmat senantiasa, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami dengar, sungguh-sungguh berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, urapan-Mu, hikmat-Mu, pengertian-Mu turun atas kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, bukan dengan pola pikir kami yang terbatas, tetapi kami mengerti dengan pemahaman yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Engkau memberkati baik hamba maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Segala cara iblis dalam bentuk apapun, kami tidak pernah mengizinkan mengganggu konsentrasi kami di dalam merenungkan, di dalam membaca, mendengarkan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Inilah kami semua datang kepadamu dan berbicaralah, karena kami semua telah siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya sampai pada hari ini? Bapak Ibu yang sehat, mari bersama-sama datang ke gereja untuk beribadah ataupun
bersekutu dengan jemaat Tuhan di sini. Bapak Ibu yang mungkin masih merasa dalam kelemahan tubuh ataupun oleh karena usia tidak bisa hadir, tetap semangat Bapak Ibu, tetap kuat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap bersukacita, tetap menantikan dan bersandar kepada Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa kita di dalam sukacita Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua, bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masuk dalam bulan September ini, tema besarnya adalah bagaimana menyatu dengan Allah. Orang Kristen yang telah menyatu dengan Allah, sehingga di awal bulan, di bulan September ini, mari kita mengawali kehidupan kita dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya sudah baca tadi dengan tema kesetiaan yang sejati. Kesetiaan yang sejati. Mengapa saya memberikan tema kesetiaan yang sejati? Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh yang terkenal yang bernama Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune. Kalau kita mendengar namanya,
nama belakangnya, atau kalau di Indonesia kita katakan marganya, Yefune. Artinya bahwa Kaleb ini, ya, latar belakang keluarganya, bapaknya bukan orang Ibrani asli. Ya. Bapaknya bukan orang Ibrani asli, tetapi sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir, diperkirakan bahwa dia sudah bergabung dengan orang Israel di sana. Ya. Sudah bergabung dengan orang Israel di sana dan menikah dengan orang Israel dari suku Yehuda. Yang dikatakan bahwa dia menikah dengan putrinya Hur. Dan perempuan ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Kaleb sesuai dengan apa leluhurnya atau kakeknya, buyutnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kaleb yang dibawa oleh seorang ibu yang takut Tuhan, mulai dari masa kecilnya sehingga akhir hidupnya memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari arti nama Kaleb yang artinya banyak sebenarnya, ya. Arti nama Kaleb itu banyak. Gagah berani, juga dikatakan dia tidak sabar, dan dia orang yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Dan dia dikatakan juga arti namanya dan akar katanya Kaleb, Kol dan Leb, artinya sepenuh hati. Leb itu hati, Kol itu sepenuh. Jadi melakukan dengan sepenuh hati. Dan itulah menggambarkan kehidupan Kaleb. Dia melakukan seluruh tindakan di dalam kehidupannya sesuai dengan namanya. Penuh dengan keberanian, penuh dengan tanggung jawab, dan penuh dengan kesetiaan. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesetiaan yang sejati kita akan melihat dari kehidupan seorang Kaleb ini, ya, di dalam perjalanannya, bagaimana dia mengikut Tuhan, bagaimana dalam tindakannya, dan bagaimana sampai di akhir hidupnya dia tetap mengandalkan Tuhan. Kita kenal dia, ya, kita kenal dia sebagai pemimpin Yehuda yang terkemuka dan yang setia. Dan yang paling terkenal yang dicatat di dalam Alkitab tentang Kaleb adalah ketika dia dikirim oleh Musa untuk menyelidiki negeri Kanaan bersama dengan ke-11 kepala suku lainnya, termasuk Yosua pada waktu itu. 12 orang yang dikirim untuk melihat kondisi situasi negeri Kanaan. Bagaimana kehidupannya, bagaimana penghasilannya, bagaimana orang-orang yang ada di sana. Dan Bapak Ibu Saudara, Kaleb dan Yosua pulang berkata dengan apa adanya dan tetap menomorsatukan Tuhan. Bahwa walaupun di sana ada kesulitan masalah yang terjadi, tetapi kita punya Tuhan yang senantiasa akan memampukan dan menguatkan dan memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak panjang lebar membicarakan bagaimana mereka masuk tanah Kanaan. Tetapi mari kita melihat dan memperhatikan bagaimana perjalanan hidup si Kaleb ini. Ya. Bagaimana dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Mari kita memperhatikan satu persatu Bapak Ibu Saudara. Kita melihat dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8. Dikatakan di sini bahwa Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, dan pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune,
orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya, dalam tahap ini kita memperhatikan Kaleb dalam usia yang produktif, ya, dalam usia yang luar biasa, ya, itu saat-saatnya di mana dia melakukan tugasnya dengan kekuatan yang luar biasa. Masa muda tidak bisa diulang, masa muda sekali seumur hidup dan dipergunakan dengan baik. Tetapi kita memperhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam usia yang ke-40 tahun dia telah menjadi kepala suku dari Yehuda atau pemimpin suku Yehuda, diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas ini, dan jika ada masalah dan pergumulan harus disampaikan kepada Musa. Dan tugas Kaleb adalah bagaimana memperhatikan kebutuhan, memperhatikan masalah yang terjadi di suku Yehuda dan membawanya kepada sang pemimpin. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, umur saya waktu itu 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Artinya di sini kalau saya perhatikan bahwa Kaleb mendapat kepercayaan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, hamba Tuhan yang penuh dengan urapan Allah, hamba Tuhan yang penuh dengan wibawa yang diberikan oleh Allah. Dan Kaleb diberikan kepercayaan bersama dengan ke-11 yang lainnya untuk pergi melakukan tugasnya mengintai tanah Kanaan. Dia harus berbicara benar, dia harus berbicara jujur tentang keadaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca khususnya tentang bagaimana mengintai negeri Kanaan, ada 12 orang yang diutus ke sana. Mereka membawa hasil tanah yang ada di sana, buah anggur dan yang lainnya, dan juga menyampaikan bagaimana keadaan orang di sana. Bahkan yang ke-10 orang berkata bahwa orang di sana kuat-kuat, orang di sana itu besar seperti raksasa, kita ini seperti belalang, gak usah maju, kalau kita maju pasti kalah, kan seperti itu. Tetapi Kaleb bersama dengan Yosua mengakui benar orang di sana itu kuat, orang di sana itu gagah, orang di sana itu tinggi seperti raksasa. Betul. Dan hasil tanahnya begitu bagus, susu dan madunya melimpah seperti itu. Tetapi yang menarik, ketika mereka berkata demikian, ya, dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Saya akan membacakan untuk kita semua untuk lebih memahami akan hal ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara sejujur-jujurnya, tetapi kita juga harus bertindak
seberani-beraninya. Oleh karena apa? Oleh karena yang mengutus kita itu adalah Allah. Oleh karena yang akan menempatkan kita itu adalah Allah. Makanya Kaleb dan Yosua mengatakan, hanya janganlah memberontak kepada Allah. Artinya tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Tetap menomorsatukan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena sampai pada saat ini Kaleb katakan, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Kita pasti akan mengalahkan mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam masa mudanya, masa kuatnya, masa jaya-jayanya, Kaleb senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan ayat yang ke-8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang sama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, tetapi aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, seperti arti namanya. Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika mengambil keputusan untuk pergi bersama-sama melakukan tanggung jawab ini, dia tetap menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, jangan langsung tawar hati, jangan langsung berputus asa. Kalau kita langsung berputus asa, maka kita tidak akan bisa bangkit untuk melawan atau untuk menghadapinya. Kalau kita langsung berputus asa, maka tidak akan ada kekuatan, maka akan ada kelemahan saja di dalam tubuh kita. Kita harus bersemangat, kita harus senantiasa kuat, kita harus senantiasa penuh dengan sukacita Tuhan untuk menghadapi masalah yang ada, untuk menghadapi pergumulan yang ada. Apalagi jika kita dipercayakan Tuhan melakukan tugas yang luar biasa ini. Kita mau minta pertolongan dari siapa kalau ada masalah di sana? Pasti kita harus kembali kepada orang yang mengutus kita. Karena orang yang mengutus kita tahu di sana itu seperti demikian dan jalan keluarnya ada sama dia. Sehingga jangan berputus asa. Jangan langsung ragu, jangan langsung khawatir bimbang bagaimana caranya. Kita ini orang-orang yang kecil seperti belalang, dikatakan seperti itu. Mereka seperti apa, raksasa. Aduh, begitu mengecilkan orang yang mengutus sebenarnya. Belajar dari Kaleb dan Yosua. Walaupun masalah begitu besar, dia tetap memandang Allah yang lebih besar dari masalah itu. Karena di dalam Allah tetap ada jalan keluarnya. Di dalam Allah tetap ada penyelesaiannya. Tetapi kalau kita langsung menutup mata kita dan tidak mau melangkahkan kaki dan mengatakan tidak bisa, kalau kita ke sana pasti gagal. Iya pasti dong, karena iman kita pasti gagal. Tetapi kalau kita memiliki iman yang besar dan meyakini dan tetap memiliki pengharapan di dalam orang yang mengutus kita, maka kita tidak akan berputus asa ketika ada masalah. Karena pada waktu itu diintai dulu, pulang buat strategi bagaimana cara menghadapinya. Bukan diintai langsung dihadapi sendiri, tidak. Ketika diintai ini yang terjadi, kita pulang membicarakannya, bagaimana jalan keluarnya, sama-sama satu hati, hadapi bersama, bergandengan tangan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dan dikasih oleh Tuhan Yesus, kita juga mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Jangan sendiri, jangan menghadapinya sendiri. Berbagilah, berbagi pokok doa untuk kita bisa doakan bersama-sama. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Saudara-saudara yang jauh, yang tidak bersama dengan keluarga, kadang-kadang juga mengalami
kendala dalam pekerjaan. Bersama dengan teman-teman sekerja yang ada, kadang-kadang tidak sama pemikiran. Tetapi kalau Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan juga menguatkan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Karena apa? Kekuatan Tuhan lebih daripada kekuatan yang ada di luar sana. Sehingga milikilah iman percaya yang sungguh-sungguh yang datangnya daripada Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, pengertianmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam segala hal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kaleb pada waktu dia diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas menyelidiki negeri Kanaan. Pulang mengatakan yang sesungguhnya. Pulang dengan semangat, dengan kekuatan yang baru, dan juga pengharapan yang hanya di dalam Tuhan. Pasti kita akan mendapatkannya. Asalkan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kalimat yang menarik. Jika Tuhan berkenan, ya, dikatakan, jika Tuhan berkenan, maka Dia akan membawa kita masuk dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya di sini tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang pasti dalam kehidupan kita diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb berkata, janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya. Janganlah berkata-kata tidak benar. Tetapi kata-katamu penuh berkat, memberkati orang lain, bukan membawa orang lain di dalam ketakutan. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang senantiasa bisa menguatkan orang lain. Menjadi orang yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Mengapa? Karena kita punya Allah yang senantiasa memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar di setiap masalah dan pergumulan kita. Bahkan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, sampai pada saat ini virus corona masih tetap saja, karena ada banyak yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan, mungkin menganggap enteng dan sebagainya, merasa kuat dan sebagainya, tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Sehingga sampai pada saat ini bukannya menurun tetapi terus meningkat. Yang saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, semua ini kembali kepada kita. Bagaimana kita juga menjaga kesehatan kita. Bagaimana kita juga mentaati protokol kesehatan yang telah disampaikan kepada kita. Kalau orang lain tidak mau pakai masker, kita tetap pakai masker. Kalau orang lain tidak mau cuci tangan dan sebagainya, kita tetap cuci tangan dan sebagainya. Artinya dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa tetap berharap kepada Tuhan. Tetap mengandalkan kepada Tuhan. Jangan ketakutan duluan. Jangan kekhawatiran duluan. Jangan keraguan duluan. Karena apa? Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan. Sebagaimana Kaleb dan Yosua diberikan hikmat untuk mengambil keputusan. Mau berkata jujur, mau mengalah dengan keadaan yang ada, tetapi belajar dari mereka. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan masa muda mereka benar-benar
menyerahkan hidupnya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi dari Yosua ayat yang ke-8, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, tidak menyimpang. Mungkin orang bisa membuat kita untuk mengikuti kata mereka, tetapi harus kita memiliki prinsip hidup. Saya mau setia kepada Allah, saya mau taat kepada Allah. Kalau orang lain tidak taat, aku tetap taat. Kalau orang menyimpang, aku tidak mau menyimpang dari jalan Tuhan. Kita memiliki satu prinsip di dalam kehidupan kita, sebagaimana Kaleb dan Yosua, iman percaya mereka tetap kepada Tuhan. Makanya saya katakan mereka adalah orang yang memiliki kesetiaan yang sejati kepada Tuhan dan patut dicontoh sebagai orang yang percaya kepada Dia. Jangan ketika kita merasa kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya kita melupakan Tuhan dan mengatakan orang lain yang melakukan ini bukan Tuhan, ya. Dan mungkin ketika terbentur dengan masalah yang ada, kita mengatakan saya salah percaya, ya saya percaya selama ini ternyata nggak benar yang saya percaya, yang saya lakukan sekarang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Membuat kata-kata yang tidak menyenangkan. Ketika kita mengambil keputusan, kita harus bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja juga karena kita mengambil keputusan. Kalau saya melangkah, berarti ada akibatnya. Dan juga mengambil keputusan untuk tetap ibadah di rumah pun karena ada yang dipikirkan. Karena usia, karena kesehatan, kan seperti itu. Jadi semuanya kita harus berhikmat dalam hal ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam segala hal, dalam pergumulan yang ada, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Belajar daripada Kaleb, masa muda mereka pertaruhkan kepada Tuhan. Masa muda mereka senantiasa taat dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Kaleb bin Yefune datang kepada Yosua, ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu dan akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini kedua kali dikatakan tentang sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb bukan hanya memandang ketika dia dipercayakan tugas dan tanggung jawab, tetapi Musa sudah melihat bagaimana masa depan dari seorang Kaleb yang masih muda ini, yang dikatakan tetap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka berkat dia akan dapatkan dari apa yang dia lakukan. Maka berkat dia akan temui di mana dia telah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Bahkan dikatakan di sini dia menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Masa depan dengan penuh keyakinan karena apa? Dikatakan kakimu itu akan sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Artinya tidak perlu takut dan gentar akan masa depan, karena Allah telah menyediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Allah telah menyediakan untuk Kaleb, dan Yosua, demikian juga Allah menyediakan berkat itu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Masa depan yang indah penuh harapan. Karena kadang-kala kita takut menghadapi bagaimana nanti ke depan saya. Setelah saya berusia, Tuhan izinkan mungkin 70, 80, 90, bagaimana saya nanti ke depan? Saya apa menjadi pikun, menjadi tidak dengar dan sebagainya. Bapak Ibu, kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Sampai usia 100 tahun pun telinga kita masih berfungsi dengan baik. Ya, mata kita masih berfungsi dengan baik, pikiran kita masih berfungsi dengan baik karena kita pergunakan setiap hari membaca
kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pergunakan untuk memuliakan Tuhan, bisa jadi tuli. Ya. Bisa jadi pikiran kita menjadi tumpul. Tetapi mari kita mempergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yosua berkata kepada Kaleb, masa depan anak-anakmu ditentukan dari engkau melakukan ini. Ditentukan di mana kamu mengikuti apa kata Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu, Kaleb, akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Artinya tanggung jawab kita untuk sekarang sebagai orang tua membawa anak-anak hidup takut akan Tuhan, mempercayakan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Pergumulan apapun, kebutuhan apapun yang mereka perlukan, kita membawa kepada Tuhan. Ya, jangan takut dan gentar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak cucu-cucu kita itu mereka telah memiliki berkat tersendiri ya. Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika kita masih muda, kita telah memandang ke depan. Ketika saya punya keturunan saya juga senantiasa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka telah melihat teladan di dalam kehidupan oma opanya, di dalam kehidupan papa mamanya. Dan itu disampaikan kepada anak-anak, diterapkan di dalam kehidupan. Jangan membiarkan anak-anak bertumbuh dengan kemauannya sendiri, tanpa kontrol dari orang tua, opa, oma. Kita harus bisa mengontrol mereka, mengingatkan mereka. Terlebih lagi memberkati mereka dengan berkat yang datangnya daripada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan yang sejati tidak tumbuh begitu saja, tetapi ada yang dilihat dan ada yang menurunkan ini, dan ada yang membawa mereka, dan ada yang menasehati mereka. Ada dasar yang kuat yang mereka lihat dan senantiasa sampai pada akhir hidup mereka memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya ketika kita mengalami kesulitan kita datang kepada Tuhan, tetapi senantiasa di dalam segala tingkah laku kita, tutur kata kita, tindakan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melihat dari ayat yang ke-10 dan yang ke-11, bagaimana perjalanan daripada Kaleb ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan Allah. Jadi yang ketiga yang kita lihat di sini adalah kekuatan yang luar biasa itu masih sama ketika Kaleb berusia 85 tahun. Wah, ini tidak terjadi sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Sampai ini hanya terjadi pada Kaleb. Alkitab mencatat dalam ayat yang 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, ini hal
yang menarik yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Usia 40 tahun dan usia 85 tahun kekuatannya sama. Itu bukan karena apa? Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu Saudara. Itu semua bukan karena hebatnya Kaleb Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan, dan juga bagaimana Kaleb senantiasa menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan dia hidup di jalan Tuhan dengan penuh semangat, kekuatan, dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dan main-main dalam mengikut Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Kaleb datang kepada Yosua untuk meminta haknya yang sudah dijanjikan kepada dia, bukan berarti dia tidak akan lagi menghadapi masalah yang ada. Di Hebron sana masih ada orang enak, masih ada orang yang tinggal di sana. Untuk Kaleb bisa ada nanti hidup bersama dengan anak cucunya, mereka harus menghalau orang-orang yang ada di sana. Ya. Sehingga Kaleb katakan kepada Yosua, sebagaimana Tuhan telah memberkati saya di usia 40 tahun dengan kekuatan luar biasa, sekarang juga saya merasa bahwa kekuatan saya tidak menurun, sama aja. Ya, sama dengan kekuatan ketika saya umur 40 tahun dan juga 85 tahun juga demikian. Karena apa? Dalam menghadapi masalah dan pergumulan kita harus tetap semangat. Usia tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Usia tidak menghalangi kita untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Usia tidak menghalangi kita untuk senantiasa taat kepada Dia selama-lamanya. Ya, walaupun usia kita 85 tahun, tapi semangat kita untuk senantiasa dalam Tuhan sama seperti anak yang berusia 40 tahun atau 25 tahun kalau kita sekarang. Semangatnya itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita kembali mengingat sekarang usia berapa sekarang kita. Ya, misalnya saya sekarang usianya 45 tahun. Ya, saat kadang-kadang merasa kekuatan saya wah kayak sudah 85 tahun, pada harusnya penuh dengan semangat seperti Yosua. Ya, karena kesehatan dan sebagainya. Tetapi semangat untuk mengikut Tuhan tidak kendor. Sehingga ketika ada masalah dan pergumulan dihadapi, tetap sama jawaban Tuhan. Di usia yang waktu kita masih muda, usia sampai jawaban Tuhan sama, ya dan amin Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa tetap mengikut Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita mau mereview bagaimana, apa kita sudah setia kepada Tuhan atau kita kadang-kala Senin Kamis mengikuti Tuhan. Ya. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Kaleb. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-13. 12 sampai 15. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena yang ketiga dalam pasal ini, dalam perenungan kita dicatat, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan mulai dari di masa mudanya sampai di usia 85, masa senja tuanya, sampai masa depannya, sampai anak cucunya lahir dan sebagainya, sampai dia diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati indahnya bersama anak menantu, cucu, cicit dan sebagainya. Firman Tuhan katakan dia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Oleh karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan membuat Kaleb mengalahkan orang enak yang ada di sana, yang katanya seperti raksasa itu. Dan ketika Kaleb sudah ada di Hebron, ya bersama dengan anak cucunya, dan tidak ada lagi peperangan yang terjadi, ayat 15 dikatakan, dan amanlah negeri itu berhenti
berperan. Wah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kunci keberhasilan tetap hanya mengandalkan Tuhan saja. Kenyamanan, keamanan kita dapat hanya di dalam Tuhan saja. Tidak ada di tempat yang lain. Kita tidak bisa menghindari masalah Bapak Ibu Saudara selama kita hidup di dunia ini. Tetapi marilah kita menghadapinya dengan kekuatan Allah. Kita tidak bisa. Melompati pun kita nggak bisa. Kita harus menghadapinya. Menghadapi sendiri juga kita nggak bisa. Kita harus bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling menguatkan dengan kekuatan yang datangnya daripada Allah untuk menghadapi masalah dan pergumulan. Ya, kalau kita sendiri mungkin kita akan hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam keputusasaan. Tetapi kalau kita bersama-sama bergandengan tangan melakukannya, maka kita akan diberikan kekuatan senantiasa. Ya, ada masukan-masukan yang baru, tapi bukan masukan-masukan yang membuat kita tawar hati ya Bapak Ibu Saudara, tetapi masukan-masukan yang senantiasa memberikan dorongan, kekuatan, semangat untuk tetap di dalam Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dalam mengikut Tuhan, semangat dalam mengikut Tuhan tidak kendor walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Ya, kekuatan semangat dalam mengikut Tuhan tidak kendor walaupun mungkin di dalam tubuh kita ada sakit, tetapi kita tetap semangat. Ya, semangat sama ketika kita masih muda, dan terlebih lagi kita terus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan bukan karena kata orang, tetapi mengikut Tuhan benar-benar timbul dari hati yang paling dalam. Orang lain mungkin bisa meninggalkan ketika ada masalah dan pergumulan. Tetapi saya, kita semua yang sudah mengenal Dia, Dia memberikan keselamatan, Dia memberikan kepastian, Dia yang memberikan hidup yang kekal. Ikutlah Dia dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Dia tidak pernah mengingkari janji. Kita memperhatikan bagaimana Kaleb datang kepada Yosua. Allah telah berjanji, maka Dia juga yang akan menepati. Sehingga sebagai hamba Tuhan, apa yang telah difirmankan oleh Allah, sampaikanlah itu. Ya, bagikanlah itu, memberkati orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesetiaan yang sejati kita belajar dari orang-orang yang sungguh hidup takut Tuhan. Dan bila kita juga menjadikan diri kita, hidup kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, bukan karena ada sesuatu yang kita mau, tetapi karena kemauan Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Menyadari hal itu, bukan dibuat-buat ya, benar-benar kita menyadari bahwa hidup mati kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, mari kita senantiasa mengandalkan Dia. Marilah kita senantiasa berpengharapan di dalam Dia. Marilah kita senantiasa taat kepada Dia. Marilah kita senantiasa dengar-dengaran akan firman-Nya, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, ya, rajin membaca Alkitab. Marilah kita senantiasa melakukan itu, karena itu adalah aset kita yang paling berharga. Karena letak kekuatan kita di dalam Tuhan, firman-Nya berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini,
lagi mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Masa kecil hingga Tuhan memanggil kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Ia lagi memberikan pengertian dan juga arahan serta nasihat kepada kami, supaya kami senantiasa setia sampai akhirnya seperti Kaleb. Mulai dari masa mudanya sampai masa tua, senantiasa takut dan setia kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh terpatri di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur ada kesempatan untuk membawa seluruh pokok doa kami kepada Engkau. Kiranya Engkau Allah memberkati, kiranya Engkau Allah senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk seminggu yang telah berlalu. Engkau Allah yang senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kehidupan pribadi kami, juga dalam keluarga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena semua ini bisa kami lewati oleh karena pertolongan dan kasih-Mu. Dan kami meyakini Bapa, bahwa seminggu ke depan ini kami juga akan lewati dengan kekuatan Allah. Kami akan lewati bersama dengan Tuhan Yesus yang senantiasa menopang kami, baik dalam kehidupan pribadi kami, keluarga, pekerjaan maupun pelayanan kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan untuk anak-anak kami yang sampai pada saat ini masih sekolah dari rumah. Kami terus berdoa Engkau Allah memberikan semangat di dalam kehidupan mereka, sehingga walaupun mereka harus belajar dari rumah oleh karena pandemi yang ada, tetap dimampukan, tetap dikuatkan, dan Engkau Allah yang memberikan kepintaran, daya ingat yang kuat, juga mencukupkan kebutuhan mereka Bapa di surga, baik kebutuhan mereka sehari-hari, juga kebutuhan sekolah mereka. Masa depan kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa, karena masa depan yang indah penuh harapan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk semua aktivitas kami pada minggu ini ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Pelayanan minggu, juga rekaman yang masih kami lakukan sampai saat ini, kami hanya berserah sepenuhnya kepada Engkau. Kau memberkati anak-anak muda yang menanganinya. Biarlah mereka semakin diperlengkapi oleh Allah lebih lagi untuk melakukan, menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk jemaat Tuhan baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja beribadah sama-sama. Kiranya Engkau Allah juga menolong dan memberkati. Kepada yang sakit, Tuhan Yesus yang menyembuhkan di dalam kehidupan mereka. Yang lemah, Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan juga yang mengalami kesedihan, Engkau adalah penghibur yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan terlebih lagi kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang jauh oleh karena pekerjaan, baik adik-adik kami, baik suami maupun kakak, opa kami yang jauh oleh karena bekerja. Kiranya Engkau Allah senantiasa menopang mereka, memelihara mereka dengan tangan-Mu yang perkasa itu Bapa. Terima kasih, kami memuji Engkau, memuliakan nama Bapa. Biarlah kami senantiasa mengagungkan Engkau, menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan GPN pada hari ini dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Seluruh Indonesia biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Firman Tuhan yang disampaikan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang hadir pula membawa berkat anugerah yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga Bapa di surga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau Allah juga menolong dan memberkati. Khususnya Pak Kim yang berulang tahun tanggal 9. Kiranya kuasa kasih-Mu senantiasa menopang dan memberkati di segala aktivitasnya, di segala kerinduannya, di segala pelayanannya. Engkau Allah senantiasa yang memberkati.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Juga menyerahkan untuk sinode kami yang ada di Tanjung Enim. Kami berdoa kiranya Engkau Allah senantiasa menopang dan memberkati, memberikan kesehatan kekuatan yang datangnya daripada Engkau, memberikan hikmat senantiasa untuk membawa setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan untuk hidup takut akan Engkau, dan senantiasa berikan hikmat dalam berkata-kata, dalam mengarahkan, dalam menasihati. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Kami bersyukur oleh karena Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa menopang kehidupan kami. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, di mana kami ada, di mana kami bekerja, di mana kami melayani. Kiranya Engkau Allah senantiasa memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa maju dalam perekonomian, dalam keamanan, dalam kesejahteraan, oleh karena melakukan tugasnya dengan baik. Berkati dari Presiden sampai kepada aparat pemerintah terkecil di negara kami, berkati dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini, pandemi yang ada kami berdoa, kiranya Engkau Allah menolong, sehingga pandemi ini dilalukan, dan kami semua mendapatkan kebebasan untuk beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih terpuji nama Engkau. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, yang kami bawa dan naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dan aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Benar Tuhan,
Engkau baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur, kami semua Tuhan akan memberikan persembahan. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, baik melalui persepuluhan, baik melalui persembahan ucapan syukur, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Bahkan Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan pada saat ini, jika ada yang belum bekerja, kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka ya Bapak. Dan kami percaya bahwa apa yang kami berikan pada pagi hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar apa yang kami persembahkan ini Tuhan dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami khususnya di GPN Kasih dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah rasa ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jumat kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Pendeta Marji yang boleh memberitakan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dipulihkan kembali oleh karena firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, Tuhan Yesus senantiasa menolong dalam kehidupan pelayanan, dalam keluarga, juga demikian dengan Pak Kim, anak kami Kim Sarang juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Mama Catherine, Mama Cicong, dan Pak Alek yang boleh senantiasa setia dalam melakukan pelayanan pada pagi hari ini pula. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk generasi muda yang boleh ambil bagian dalam merekam, dalam mengedit, yakni Kakak Al, Kakak Vanessa, Kakak Marcella, Kakak Catherine yang senantiasa bisa melakukan tugas pelayanan ini. Kami percaya bahwa semangat untuk tetap bisa melayani Tuhan di dalam hal apapun juga, tidak hanya mengedit, dalam apapun juga senantiasa Tuhan menolong dan memberkati. Dalam tugas sekolah juga tetap semangat dan bisa memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan persembahan, baik dalam bentuk ucapan syukur maupun dalam persepuluhan, baik yang diberikan melalui gereja dalam ibadah gereja minggu ataupun melalui bank GPN Kasih. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa sudah memberkati Bapak Ibu terkasih yang sudah memberikan persembahan hari lepas hari. Terima kasih Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak kami Viko. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati dalam sekolahnya, dan pada saat ini mungkin sedang sakit. Kami percaya Tuhan akan menolong memberkati. Kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Kim. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dalam segala tugas pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan semangat kepada Bapak Kim untuk kembali belajar bahasa Indonesia. Semangat Pak Kim. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam ketambahan usia yang baru. Kesehatan, kekuatan senantiasa ada pada mereka semuanya. Terima kasih. Itu saja khotbah Jumat pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian Bahasa Cintamu. Andaikan ku melakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, keluarga, pekerjaan, dan pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah dengan baik, dan arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.